Halo, halo, halo. Hai Sobat Bacot. Halo Sobat Bacot. Jumpa lagi kita di minggu ini dengan gua, Kakak, sama Bayu. Bayu di sini kecil di sini dia. Gua pindah. Gua ketekin. Gua ketekin. Lu kata gini, ya udah mampus. Oke, jadi di episode kali ini kita akan menjelaskan barang-barang kita analisa, kita kupas untuk Euro, grup A dan grup B. Kan begitu, Bung Bayu? Ya, tepat sekali. Tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu netizen dulu. Apa itu? Kebetulan lagi Euro, gua nemuin game baru nih. Tapi udah lama sih. Itu adalah NPL Fantasy. NPL Fantasy. Jadi game ini adalah game mengatur strategi dalam menyusun tim, NPL Fantasy. Buat kasih tahu lagi, buat yang masih tanya, masih bandel nanyain apa serunya sih main game NPL Fantasy gitu. Ada 3 alasan kenapa kalian para pencinta sepak bola yang suka nonton bola, fans tim apapun untuk bermain MPL Fantasy. Oke. Yang pertama, karena di MPL Fantasy ini nggak cuma ada atau dari satu liga aja, tapi di MPL Fantasy ini itu dari berbagai macam liga seluruh dunia. Liga Inggris, besar ya. Liga Inggris, Italia, Belanda, Jerman, sama yang paling dekat ini Euro 2020 yang diadakan di 2021. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di MPL Fantasy ini jangan lupa dari berbagai macam pertandingan itu ada yang apa namanya, Bay? Mega Big Trophy. Mega Big Trophy. Biasanya itu pertandingan besar. Pertandingan besar. Pertandingan besar yang jumlah berlian kemenangannya itu juga besar. Berarti sebelum kita mendapatkan berlian kemenangan, untuk mendapatkan berlian kemenangan ini kita harus memilih 11 pemain yang akan kita susun di MPL Fantasy. Jadi klik salah satu pertandingannya. Betul. Lalu susun tim terbaik kalian di antara dua lawan itu. Betul. Di antara dua seperti itu. Dua klub itu. Terus alasan yang kedua, kenapa lo harus mainin game MPL Fantasy? Hadiahnya kalau kita menang dapat apa? Berlian kemenangan. Nah, berlian kemenangan ini itu akan langsung lu dapetin saat full time. Wah, berarti nggak harus nunggu satu musim, nggak harus nunggu satu purnama. Iya. Langsung wasitnya meniupkan peluit akhir, dapat berlian kemenangan. Dan berlian kemenangan ini bisa ditukar dengan GoPay atau link aja. Bisa dikonversikan ke GoPay dan link aja. Dengan nominal satu berlian kemenangan seharga Rp200. Gitu. Nah, lu bayangin, lu bisa lihat di game MPL Fantasy, terutama si Mega Big Trophy-nya itu hadiahnya berapa ribu berlian kemenangan kan. Kalau dikonversikan dikalikan Rp200 itu saldo GoPay atau link aja tuh bisa buat bayar listrik 1 bulan, ya kan? Betul. Bayar kuota internet, bisa buat traktir makan gebetan. Nah, jadi bermain MPL Fantasy ini manfaatnya banyak gitu. Dan kemudian alasan yang ketiga, yang terakhir adalah saat kita bermain MPL Fantasy itu nonton bolanya lebih seru. Kenapa seru? Karena pemain yang kita pilih itu memang berdasarkan pertandingan nyata. Iya, poinnya berdasarkan oleh pertandingan nyata. Jadi yang saat yang kita tonton, dia mencetak gol, pemain tersebut berdasarkan analisa kita pilih menjadi salah satu pemain di tim MPL Fantasy kita. Mainnya bagus, menang, dapat berlian kemenangan, traktir gebetan. Jadi dengan mendownload MPL Fantasy ini, selain serunya, fun-nya juga dapat, hadiahnya juga ada. Wah, gitu lah. Makanya kenapa lo harus download sekarang? Kalau yang belum download ya, download sekarang. Linknya ada di bawah di description box kita. Tinggal diklik aja, download sekarang, mainkan. Download sekarang,
ikuti Mega Big Trophy-nya, Mega Big Trophy. menangkan berlian kemenangan, Betul. tukar di GoPay dan link aja. Yo, Cukup. iya. Oke, langsung aja kita ke grup Oke, A kita- dan B. Nah, di grup A ini agak memang panas menurut gue ya. Ada Italia, ada Turki, ada Wales, ada Swiss. Hmm. Ini masing-masing, terutama Italia kita jelas lah tahu banyak sekali pemain-pemain bintangnya. Ya. Di Swiss juga nggak kalah. Ada beberapa pemain bintang yang menjadi bintang di klubnya masing-masing. Yoi. Apalagi di Turki juga kita tahu ada pemain Leicester kan. Ya. Terus di Wales apalagi pahlawannya Chelsea kemarin. Yoi. Ada Gareth Bale. Bale. Tapi katanya dia gak ikut berpartisipasi deh. Ikut main golf aja katanya. Oh, Enggak. Oke, baik. Coba kasih tahu nih, kita mencoba menganalisa. Nah, ini spesialisasinya Bayu. Ya, dia jago menganalisa dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dengan metode eye test. Jadi Bayu ini teman kuliah kita yang skripsinya tuh beda dari yang lain. Bahas bola. Kita analisa mesin. Heeh. Kalau Bayu itu khusus bola. Oh, analisa pemain bola. Jadi gimana, Master? Asik. Master lagi limbat apa? Nah, pertama di grup A ini ya kekuatannya lebih merata ya dibandingkan grup-grup lainnya. Ya kecuali Itali. Karena Itali di kualifikasi pun dia ternyata sapu bersih 10 kemenangan. Wow. Tapi untuk catatannya sendiri nggak ada pencetak gol yang signifikan gitu loh, sampai jadi top skor sampai berapa, nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi Itali kayaknya memang bermainnya lebih bermain tim dan pertahanannya yang lebih bagus. Bukan seperti menyerang meledak seperti Inggris gitu kan, Belgia nggak seperti itu. Dia seperti pertahanannya kuat. Pemain idola lu masih main nggak sih, Balotelli? Bolgatelli kalau nggak salah udah jadi tukang mie ayam. Oh gitu. Udah gak ada di squad gue nih. Udah nggak ada di squad ya. Squad. Ya. Nah, untuk di Itali ini pemainnya merata ya, dan gua rasa malah Itali berbahaya sekarang, nggak ada yang diandel-andelin banget kan. Kalau sebelumnya kayak diandelin banget, kayak ada Cassano, ada Balotelli gitu, malah susah menangnya sih buat akhir-akhir ini. Dan sekarang malah merata dengan pemain-pemain yang hampir muda-muda sih kalau gue lihat ya kan. Yang untuk pemain rustic star sih si Barella, terus juga ada Chiesa di sana tuh iya lagi naik daun sih. Dan pelatihnya pun kan Mancini kayaknya udah ngerti banget sama pemain-pemainnya ini gitu. Tunggu dulu, biasanya Mancini tahu deadline ngomongin Balotelli masuk lagi gitu. Bisa jadi. Udah Bisa jadi ada kepastian loh. Iya. Itu menurut analisa gue ya. Soalnya dulu di Manchester City mereka bermain bersama kan. Iya. Kita masukin. Di Inter main bersama, lanjut ke City main lagi. Ini Itali bisa jadi reuni lagi nih. Gak ada, orang udah menurut gua- diumumin. Gitu. Menurut gua sih kuncinya bisa jadi di Donnarumma. Donnarumma ya. Betul. Kenapa Donnarumma? Karena habis kontraknya nggak diperpanjang sama Milan. Otomatis lu tahu sendiri kan agennya Donnarumma siapa? Mino Raiola. Aduh, si mata duita. Pasti dia akan mencarikan tim yang mau membayar mahal untuk Donnarumma. Yoi. Supaya tim itu mau membayar mahal Donnarumma, otomatis Donnarumma harus bermain bagus. Pasti udah dikeramasin nih Donnarumma nih sama si Mino Oke. nih. Oke. Nah, itu dari Itali. Oke. Swiss. Ada siapa tadi ya? Swiss itu ada pemain andalannya Liverpool. Andalan Ayo lagi. gimana, Bang? Kalau Andalan cadang. di Swiss ini juga di kualifikasinya dia tetap pemuncak klasemen ya, kualifikasi Euro di grup D dia menang 5 kali, draw 2 kali, kalah 1 kali. Ya sosok lah karena saingannya pun nggak terlalu berat di grupnya dia. Tapi tetap di pemimpin klasemen. Ya Swiss pemainnya ya
yang kita tahu pasti Shaqiri, walaupun masih sering cedera di Liverpool dan nggak jadi pilihan utama, tapi setiap main di Swiss dia kayak beda sendiri. Tangan ya. Iya kan, ngambil semua set piece, terus juga dia jadi penyerang juga, Shaqiri sih. Dan selain itu ada legendanya Arsenal. Wih, di tukang keramik ya? Kok keramik ya? Oh iya bener, Granit Xhaka, temannya Gibson Saka. Gibson Saka. Itu sih ya kalau Swiss ya. Iya. Oke. Terus juga ya Turki. satu lagi Swiss itu paling si Rodriguez dia ngambil free kick dan ngambil ini juga sih kadang-kadang penalti. Kira Shaqiri yang ngambil. Kadang-kadang tukar-tukaran, tapi lebih banyak si Shaqiri sih. Tapi kalau penalti biasanya dia ngambil si Rodriguez itu. Back ngambil penalti itu tandanya emas. Mas ya. Yoin. Mas Fahmi. Mas, emas, bukan mas gua. Emosian sih takut gua. Udah lah lanjut Turki. Selanjutnya Turki ya. Turki nih Hakan Calhanoglu. Turki di kualifikasi juga cukup bagus ya, karena saingannya kan Prancis. Dia peringkat 2 sih dengan skuad yang Di bawah Prancis ya? iya di bawah Prancis. Ya? Skuadnya sih sebenarnya kita ternyata dia orang Turki. Banyak beberapa pemain terkenal yang di Turki ternyata. Ya, Hakan Calhanoglu yang tadi disebutin Raka, dia masih jadi andalan sih karena lagi umur matangnya, umur 27 28 kalau nggak salah. Soyuncu. Ya, Soyuncu. Terus penyerangnya main nggak sih? Ozan Kabak dipanggil. Tapi kan ya tapi nggak ini ya. Andalannya sih si ini siapa? Merih Demiral backnya Juventus sama si Soyuncu untuk back tengahnya ya. Tapi penyerangnya ini mematikan, namanya Burak Yilmaz. Dia ini top skornya Lille yang kemarin juara Liga Inggris. Liga Inggris paling. Liga Prancis. Yang berhasil mematahkan dominasi PSG selama 9 tahun. Dan ini top skornya dia. Udah tua memang, umur 35. Gue mau lucu sih. PSG kan kemarin gagal juara ya. Terus ada yang ngomong tuh gini. PSG itu gagal juaranya karena Pochettino masih menempel DNA-nya Spurs. Iya. Penyakit aja. Jadi ngomongnya gini, Anda bisa meninggalkan Tottenham Hotspur, tapi Tottenham Hotspur akan terus menempel di diri Anda. Oke, dia gagal juara. Intermezzo dikit. Kasian banget. Mudah-mudahan nempelnya ke Pochettino doang. Nggak ke Kane. Isunya dia kan mau pindah juga. Kan mau pindah ke City, siapa tahu City jadi nggak jadi juara. Nggak, terakhir Liverpool katanya. Enak aja Liverpool. Oke, terus. Udah itu Turki ya. Turki, terus terakhir di grup A itu ada ini Wales nih yang gua tahu si siapa sih? Ethan Ampadu. Rising star-nya siapa? Sekarang lagi dipinjemin ya. Ini juga dia bisa bermain sebagai back ataupun defensive midfielder. Rata-rata pemainnya dipinjemin Tapi Chelsea itu rata-rata bagus kan? Emang bagus. Cuma grogi kalau main di Chelsea. Beda ya. Nih, Wallace ini dia peringkat 2 di kualifikasi, di bawahnya Kroasia tapi ya menang 4 kali, draw 2 kali, loss 2 kali. Dia struggle juga sih bersaing dengan Slovakia. Tapi dia lolos juga. Pemainnya sih ada beberapa nama yang kita kenal. Yang pasti Gareth Bale. Itu legendanya Chelsea. Legendanya Chelsea. Terus juga Joe Allen, Harry Wilson, Aaron Ramsey, Harry Wilson. Itu nama-nama yang banyak main di Liga Inggris juga sih. Dan andalannya itu. Daniel James, main andalan MU yang lari doang. Jadi, kayak lari doang celeng. Daniel James. Dia lari-lari doang emang sih. Aduh. Kata pelatihnya kamu lari-lari aja biar musuh bingung dia kamu. Job desk-nya lari. Dia lari ke sini, gue dioper.
Pokoknya dia main itu buat stamina doang udah. Iya. Bagusan kalau gua ngelihat kemarin analisa gua bagusan di musim kemarin. Iya benar. Iya, James di akhir musim kemarin bagus ya. Pas masuk musim keduanya itu udah agak terlupakan. Minjak Gimbrut juga ada kan. Iya. Nah, biasanya kan dia juga ngisi posisi Gimbrut dah. Nah, menurut lu Bay, 2 tim yang akan lolos ke babak selanjutnya? Kalau menurut gua melihat komposisi grupnya yang bakal lolos 1 dan 2 pertama itu Itali. Terus yang kedua gua milih Turki. Iya. Underdog. Gua milih Turki. Tapi memang serunya di liga di internasional match itu memang banyak kejutan. Ya, Jauh lebih banyak kejutan dibandingkan liga-liga lokal ataupun Liga Champion bahkan. Itu banyak. Kayak semangatnya tuh jauh lebih tinggi gitu pemain untuk memenangi pertandingan. Dulu kan sempat kalau kita flashback ke belakang ya 2006 kalau nggak salah ya Yunani ketemu sama Portugal ya nggak sih 2006 ya? Ya. Yang juara siapa? Yunani kan? Yunani. Gua berharap sih di Euro tahun ini ada juara baru muncul walaupun jagoan gua Portugal. Oke, next kita ke grup B. Grup B gimana? Grup B itu terdiri dari Prancis. Prancis. Belgia, Denmark. Udah nggak sabar aja. Belgia, Denmark, Finlandia, sama Rusia. Rusia ini gue inget Gimana? tim dengan jersey yang paling bagus, selalu paling bagus. Waduh, emang sih Rusia. Oh bagus, selalu bagus. Tukang jahitnya bagus ini. Konveksi di sana ini kreatif. Oke, kita mulai bedah dari Belgia. Oh, ini tim rising star yang pemain-pemain mudanya lagi pada menggila di masing-masing klub. Ada top scorer Liga Italia, Romelu Lukaku. Gendai juga. Top scorer. Dia ketiga anjir. Oh iya. Ronaldo. Ronaldo masih Syria. Gak, Ronaldo mah udah beda, dia kan dari dunia lain. Iya, dihitung dia. Itu robot dia. Kayak kalau Cyborg. nggak dihitung kayak main anak bocah ya. Lu mah nggak dihitung. Oke, gimana? Belgia ada KDB juga kan? KDB, Lukaku. Terus kipernya Courtois. Terus ada si siapa? Bahkan nyebutin Courtois itu kayak ingat masa lalu gitu. Ya? Males. Mantan. Terus ini apa? Hazard, lupa Hazard. Oh, Hazard tuh belum tentu main. Ya kan ada dia Togan ya. Masih lagi dong. Ada Togan Hazard. Asuransi kesehatannya kepake banget itu di Madrid. Ini Jai. Tielemans. Ya, Tielemans. Itu. Gue ngeliat sih memang komposisinya Belgia ini merata ya. Kecuali back. Tapi memang ini yang jadi masalah menurut gue sih ego. Ya itu, gue baru mau bilang. Banyak pemain muda, mainnya bagus-bagus semua. Kalau pelatihnya tidak bisa meredam ego masing-masing pemain untuk bermain sebagai satu tim, itu bisa jadi Inggris di masa-masa kemasan. Ada Gerrard, Lampard, John Terry, Ferdinand, Owen, Rooney. Gimana ya, dengan komposisi seperti ini, kalau masalah ego, pelatih benar-benar harus jeli memilih kapten gitu. Jadi kapten itu menentukan apa ya? Ego di lapangan juga sih sebenarnya. Dia yang jadi apa namanya? Harus bisa mengatur teman-temannya. Ya kelemahannya sih Belgia ini di Belgia pertahanannya sih kelemahannya. Oh iya benar. Ya, kehilangan si Kompany kan sekarang jadi belakangnya siapa? Alderweireld paling. Si Kompany udah jadi PT. Ya dia udah buka ini udah dagang asongan. Terus ini apa?
Vertonghen juga entah udah ke Benfica, udah mainnya kan di liga mana, terus juga Vermaelen yang dari Barca tiba-tiba nggak tahu di mana, Denayer paling, ya itulah untuk back Oke. kelemahannya di Belgia. Belgia udah banyak nih kita bahas. Ya. Lanjut ke Denmark. Denmark itu, ini kipernya anak dari legenda MU, Kasper Schmeichel. Terus juga dia punya ini yang kemarin juara Scudetto juga di Italia, Christian Eriksen ya, yang keluar dari Tottenham, tapi dia berhasil benar-benar keluar dari Tottenham karena dia berhasil juara. Kalau sepak terjangnya siapa? Denmark ini di penyisian gimana sih, Ben? Penyisian Pemilihan biasanya dia di kuat kualifikasi. ya. Di kualifikasi dia, kalau di kualifikasi dia kemarin peringkat 2. Dia peringkat 2. Kita sambil lihat di sini peringkat 2 di bawahnya Swiss. Oh. Ya, dia peringkat 2 di grup D. Kalau Denmark biasanya untuk di grup dari Piala Dunia musim kemarin ya, bermainnya hampir cukup bagus lah. Cuman ya gitu, bener-bener terpaku ke Christian Eriksen. Gitu, dia megang semua. Ya, Christian Eriksen. Ya walaupun di sana juga ada Poulsen, ada ya Kasper Schmeichel, tapi semua terpatok di Christian Eriksen. Ada yang lagi mulai rising star juga nih si Hotspur. Ya, Hotspur tapi kan bertahan dia kan. Di Spurs kan. Ya, sebagai bertahan. Oke. Kemudian lanjut ke Finlandia. Dan dia nih yang agak sulit. Bisa jadi kuda hitam juga dia ini. Iya, Finlandia juga peringkat 2 dia di grup. Dia peringkat 2 di bawahnya Italia. Menang 6 kali, kalah 4 kali. Ya, tim-tim mediocre sih, kayak pengembira gitu sih. Gembira. Gue menemukan satu nama yang menarik, yang pasti Bayu, lu Nggak tahu. kenal. Oh, kenal. Pasti Siapa? kenal. Gue tahu si Botak. Betul, si Botak. Norwich Oh, City. Norwich City. Puki. Puki Party. Iya, andalannya dia sih. Andalan. Jadi untuk apa permainan fantasi di musim kemarin 19-20 ini Timo Pukki ini menjadi salah satu pemain yang fenomenal karena dia berhasil mencetak hat-trick ya kalau lawan City. Oh, gini Siapa deh. yang mengira? Pukki. Tapi ya, emang Pukki iya di siapa yang ngira juga Ra, di kualifikasi dia cuma menang 6 kali, kalah 4 kali. Dengan tim seperti itu yang kayak Norwich juga. Itu. Dia bisa nyetak 10 gol coba. Dia top skor nomor 3, top skor nomor 4 di kualifikasi kemarin. Dia mencetak 10 gol dari 10 pertandingan gitu ya? Dari 10 pertandingan. Gila emang. Oh. Jadi bisa jadi pertimbangan juga buat tim MPL kita nanti. Iya. Soalnya seingat gua emang di divisi 2 Liga Inggris memang Pukki juga menemukan kembali ke ketajamannya. Gua lupa dia top scorer atau enggak ya. Cuma dia salah satu pencetak gol tiga pencetak gol terbanyak di divisi 2. Iya. Oke. Lanjut yang terakhir ada Rusia. Ini kalau Lingard pindah Rusia bagus nih jualan baju nih kayaknya. Lingard lagi. Kalau Ada si Igor. ya Igor lagi. Rusia nih lucunya sama si Belgia, dia di grup kualifikasi satu grup juga. Pas di pengundian sekarang satu grup lagi. Dan peringkat 1-2-nya Belgia, peringkat 2 Rusia. Itu di grup I kemarin. Dia menang 8 kali, kalah 2 kali. Rusia ya. Rusia BG juga ya. Bisa jadi Kayaknya sih dia kebawa dari kemarin Piala Dunia, skuadnya kan masih banyak tuh pemain-pemain yang baru-baru, pemain muda. Jadi kayak masih klop lah, masih kompak lah kalau gue lihat di Rusia ini. Dan nama-namanya sih yang pasti kalau gue sih kemarin playmaker kemarin yang katanya mau dibeli-beli segala macam tapi ternyata nggak jadi, itu Golovin. Emang gue kaget nih. Ada satu pemain yang dari dulu gue lihat Yuri Zirkov. siapa tuh? Dulu pemain Chelsea, Cek.
Pemain Chelsea itu udah tua banget, sumpah. Sekarang umurnya udah tua banget lah, udah 36 something, 37 dia. 37 masih dipanggil timnas loh. Mungkin dia Mungkin Cristiano Ronaldo-nya ini. Yo, apa iya. ya? Kalau gua ngeliat pemain-pemain tua kayak begitu apa namanya? Menjadikan tangan kanan. Bukan. Pengaruhnya di ruang ganti itu sangat berpengaruh mungkin kali. Betul. Dan Dia bisa dan mengkondisikan. andalannya di Rusia itu penyerangnya Artem Siapa? Zuba namanya. Artem Zuba. Itu juga kemarin Piala Dunia dia memang kelihatan dia andalan, dia tinggi, gede gitu, benar-benar nungguin bola di kotak penalti kan. Dia kayak bentuknya kayak Jan Koller zaman dulu. Color ya. Iya, ini Artem Zuba dia kemarin kualifikasi 9 gol dan top skornya Rusia sih. Gitu. Oke deh. Cukup, kita sudah terlalu panjang menjelaskan untuk grup A dan B. Semoga bisa menjadi Inspirasi. referensi lah Yang lolos buat grupnya belum. kalian. Yang lolos grupnya Oh iya, belum. yang lolos. Oh iya. Yang lolos siapa? Duluan lah. Kalau gua sih Belgia lah, melihat segala sama- macam Belgia dan Rusia. Oke. Belgia dan Rusia. Belgia dan Rusia. Iya. Cukup beralasan juga sih. Kita juga sudah analisa tadi ya. Betul. Belgia juga lagi di fase-fase anak muda emas gitu. Generasi emasnya Belgia. Generasi Udah nggak emasnya. muda lagi sih, tapi udah matang-matangnya nih Belgia. Matang. Terus Rusia juga datang dengan ya walaupun Mainnya kurang pernah, tapi itu kan pemain-pemain dari Piala Dunia kemarin kata Iya, Bayu ya. Iya. Dan memang Chemistry-nya masih bagus. masih bagus. Udah ada. Oke. Semoga yang kita jelaskan tadi bisa jadi inspirasi dan Oke. referensi buat tim IMPL kalian. Tuh. Gitu. Jadi jangan lewatkan game ini, cepat download, buka browser kalian, masukkan linknya, ada di desk kita, tinggal download, mainkan. Oke ya, Oke. minggu ini cukup dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Video berikutnya. Dadah.